Iya, pemirsa, hari ini Pengadilan Negeri Jakarta Selatan akan memutuskan pengajuan pra-peradilan Komjen Budi Gunawan. Tentunya Presiden Joko Widodo bahkan akan mengambil sikap terkait nasib Komjen BG pasca putusan tersebut. Dan untuk membahas putusan pra-peradilan BG ini di studio telah hadir kuasa hukum Komjen Budi Gunawan, Bapak Fredrik Yunadi, dan di ujung telepon juga telah bergabung bersama kami kuasa hukum KPK, Bapak Alfon Kurnia Palma. Selamat pagi, Pak Alfon. Selamat pagi, Mas Ade. Iya. Selamat pagi, Pak Fredrik. Selamat pagi. Ya. Ya, Pak Alfon, ini kan dua-duanya optimis, dua-duanya yakin akan menang di sidang pra-peradilan. Tapi kita ke Pak Fredrik dulu, Pak Fredrik. Sejauh ini kan banyak pakar hukum yang mengatakan bahwa seharusnya dua pihak ini bisa legowo ketika misalnya tidak menang di sidang pra-peradilan. Apa menurut Anda pihak Anda sudah legowo begitu atau bagaimana? Jadi begini, pra-peradilan itu adalah fungsi kontrol terhadap aparat penegak hukum yang dilakukan dengan sistem pengawasan horizontal. Horizontal itu artinya dari atas ke bawah. Jadi segala sesuatu yang dilakukan oleh penegak hukum bila menyimpang daripada norma hukum dan legitimitasi, maka itu bisa diperiksa oleh pra-peradilan. Pre-trial kalau di Amerika itu mengatakan. Jadi apa yang kita ajukan itu sudah sesuai dengan hukum yang berlaku. Dan dari sidang selama 5 hari berturut-turut dari Senin sampai Jumat, sudah terbuka bahwa apapun yang dilakukan KPK itu kan adalah menyimpang daripada hukum yang berlaku di Kalau menurut Anda nih Pak Fredrik, dari beberapa serangkaian sidang, berapa skornya kalau menurut Anda? Iya, kita 5-0 ya. 5-0? Iya, 5 hari ya 5-0. Ya. Apa pertimbangannya? Ya jadi gini, pertama, kita menghadirkan namanya Prof. Romli. Beliau adalah ketua tim yang membuat undang-undang KPK. Ya kan, beliau sudah sangat tegas menyatakan bahwa KPK wajib 5 orang, tidak bisa ditawar-menawar, karena beliau yang bikin undang-undang tersebut. Beliau mengatakan penyidik dan penuntut umum dari KPK itu harus dari kepolisian dan kejaksaan, tidak ada tawar-menawar. Kan pakar dengan pada Profesor Gede, dia sudah menyatakan bila 4 orang itu adalah cacat dan tidak sah. Kan penyidik kalau diangkat oleh diri sendiri itu adalah penyidik gadungan. Gitu kan. Kemudian kita kembalikan, saya tidak bicarakan dari saksi dari saya, ya kan. Saya membicarakan saksi daripada KPK. Coba bayangkan, ya kan, seorang katanya ahli hukum dari UGM, ya kan, masa mengatakan putusan Mahkamah Konstitusi itu salah. Lupa kan, Mahkamah Konstitusi putusannya itu setara dengan undang-undang. Presiden pun tidak bisa mengatakan putusan salah. Senang tidak senang, putusan MK tentang nomor 49 menyatakan bahwa pimpinan KPK pasal 21 harus 5 orang. Kan komisioner gitu. Iya, tidak mungkin bisa dipisah-pisah. Kedua, bagaimana yang mengatakan pakar UGM tersebut mengatakan bahwa kita berbicara secara logika. Kan Pasal 1 KUHP itu sudah sangat jelas. Hukum pidana Indonesia, ya kan, berasas legalitas, bukan berasas namanya moral, bukan berasas daripada penafsiran. Kan gitu kan. Baik Pak Fredrik, berarti Anda mengatakan bahwa ini dari serangkaian persidangan, 5 persidangan, 5-0 untuk kemenangan dari pihak BG. Kita ke Pak Alfon. Pak Alfon, ini katanya 5-0 dan KPK menghadirkan artinya ahli hukum yang dari UGM yang mengatakan bahwa katanya MK salah, dan itu menjadi salah satu titik berat dari yang di-highlight oleh dari pihak Budi Gunawan. Apa komentar Anda Pak Alfon? Ya, pertama-tama itu hak beliau juga itu menyatakan seperti itu, karena dia kan pembela dari Pak Budi Gunawan ya. Nah, tapi yang paling penting merasa ini kan apa yang terbongkar dalam persidangan atau fakta-fakta di persidangan. Nah, ini kan ada beberapa dalil ya. Pertama-tama itu kan didalilkan soal apakah memang yang melakukan penyidikan itu memang betul dari penyidik atau tidak gitu kan. Nah, ini kan sebenarnya sudah disanggah kan bahwa berdasarkan pasal 45 bahwa KPK itu berwenang untuk mengangkat penyidik gitu kan, dan itu juga sudah dilatih dalam Pusdiklat Mahkamah Agung, dan itu juga disumpah gitu kan. Jadi itu tidaklah orang yang salah untuk melakukan proses penyidikan itu. Jadi proses penyidikan itu sudah sah gitu ya. Dan kemudian yang kedua,
Ini terkait dengan yang dikatakan tentang kolektif kolegial. Perlu diketahui bahwa saya sebenarnya kuasa hukum pada saat proses uji materi itu sendiri sebenarnya gitu ya. Nah pada intinya tuh kita mempersoal tentang stages mechanism sebenarnya. Nah intinya di sana adalah ada proses di mana pimpinan itu memang secara kolektif kolegial, tetapi ini bisa berjumlah 4, juga bisa 5 pada saat tertentu. Tapi paling tidak pada saat itu adalah ada putusan yang diambil secara kolektif kolegial dan tidak mesti angka 5 begitu. Dan ini juga pada saat proses pemeriksaan yang hari Senin kok nggak salah saya ya, atau Selasa ya, itu disebutkan apabila kalau misalnya dalam kerangka yang mendadak dan butuh putusan secepatnya dan salah satu pimpinan itu tidak ada di tempat dan dia berada di pesawat, apakah itu diputuskan juga? Nah ini kan ketika itu Pak Romli mengatakan bahwa mesti kan begitu kan. Dan kemudian ketiga ini terkaitan dengan jabatan Budi Gunawan. Kalau dikata penyelenggara negara tidak, tapi dia kan aparat hukum. Nah ini juga diutarakan oleh ahli dari Pak Gede ya, dari Unpad. Dan kemudian yang lainnya, semisalnya pada saat ini dibilang bahwa ada kesalahan dari yang lain-lain, saya pikir enggak. Nah, tapi itu makanya fakta persidangan berkata bahwa sebenarnya apa yang didalilkan oleh pemohon itu terbantah. Baik. Dan juga menjadi suatu catatan juga ya, bahwa rangkaian politis tersebut itu terbantahkan oleh keterangan saksi Ihsan kalau nggak salah saya di sini menyebutkan bahwa pimpinan itu tidak serta-merta menyatakan bahwa ini sudah tersangka atau tidak, tetapi penyidik yang menentukan itu dan meminta persetujuan dari pimpinan. Begitu kira-kira, Mas Ade. Ya, Pak Alfon, apa yang akan Anda lakukan jika memang ternyata di pra-peradilan tuntutan dari Pak Budi Gunawan diterima? Begini ya, ada hari ini juga sebenarnya saya juga baca di beberapa media ya, misalnya Pak Arifin Dumpa mengatakan bahwa berdasarkan putusan terdahulu, misalnya contohnya Teflon yang mungkin pada saat itu didampingi Pak Maksir Ismail ya, itu kan memang betul dimenangkan, tapi pada Mahkamah Agung itu kan direvisi dan pada akhirnya itu kan ditolak, tidak dinyatakan berlaku putusan tersebut. Dan kemudian juga itu kan ada kaitannya soal rehabilitasi ya, jadi ini bisa diajukan, tapi kan ini enggak. Nah oleh sebab itu makanya Pak Arifin Dumpa mengatakan ini harusnya memang ditolak berdasarkan pengalaman beliau sebagai Ketua Mahkamah Agung. Ini Ketua Mahkamah Agung gitu ya. Nah oleh sebab itu makanya kita beralih kepada pasal 77 sendiri, apakah memang ada atau tidak. Betul di situ ada pasal sampai pasal 2 ya tentang asas legalisme itu sendiri ya, bahwa pada intinya Indonesia adalah pasal 1 ya, pada intinya Indonesia ini berdasarkan peraturan perundang-undangan gitu ya. Nah, jadi dalam konteksnya itu ya artinya di sini menguatkan bahwa kalau nggak ada dalam peraturan perundang-undangan artinya nggak bisa diproses dong. Baik. Itu kira-kira. Ya, baik. Kita ke Pak Fredrik. Pak Fredrik, selain tadi Anda mengungkapkan beberapa saksi yang kemudian dibawa oleh KPK, lalu bagaimana kemudian dari bukti fakta begitu yang kemudian yang Anda juga persoalkan dari kuasa hukum? Begini, pertama ya saya tambahin lagi, seperti contoh KPK menghadirkan seorang mantan jaksa yang pangkatnya rendah, kan gitu kan, yang mengatakan apakah itu berpengaruh untuk jelas dong, dia kan tidak berkapasitas, kan gitu kan. Namanya saksi ahli itu kan harus akademis yang sudah pernah menerbitkan buku yang diakuin secara nasional. Oke, kita nggak bicara itu urusannya hakim. Kedua, masa dia mengatakan undang-undang KPK itu adalah undang-undang hukum acara? Belajar dari mana itu? Sekolah lagi deh kalau manusia begitu, ya kan? Dia tadi dari saudara Alfon, saya nggak tahu Alfon itu siapa ya, tapi setahu saya pengacara KPK yang hadir di sidang nggak ada namanya Alfon, setahu saya ya, kan gitu. Penyidik yang dilatih di Mahkamah Agung. Sejak kapan Mahkamah Agung itu bisa melatih penyidik? Undang-undang mana yang memberikan wewenang dia untuk melatih? Kalau mengenai kolektif kolegial, bagaimana menurut Anda Pak Fredrik? Kolektif kolegial kan itu tidak ada. Yang ada itu kolektif, namanya bersama-sama. Baca dong putusan Mahkamah Konstitusi. Kan gitu. Dia mengatakan pasal 45, dia lupa pasal 39. Undang-undang itu tidak bisa dibaca satu pasal. Kalau seseorang hanya membacakan satu pasal kemudian mengeklaim dirinya benar, lebih baik orangnya bersangkutan sekolah lagi. Kan gitu kan? Kemudian dia mengatakan siapa yang sebagai penegak hukum, kan gitu kan? Baca dong namanya
Peraturan Pemerintah 58 tahun 2010. Baca dong namanya Undang-Undang Nomor 5 tahun 2014. Itu siapalah nih namanya penegak hukum. Kalau bilang saksi Iksan mengatakan, memang dalam hal ini yang mengajukan permohonan supaya seseorang itu bisa jadi penyidik. Tapi yang menetapkan tetap kan ada komisioner, bukan daripada penyidik, ya kan? Kemudian katanya putusan tersangka itu nggak bisa dan sebagainya, kan bisa dibatalkan, tapi dibatalkan oleh mantan Ketua Mahkamah Agung. Namanya mantan. Tapi ya mungkin kan? Pak mantan Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa mungkin bisa jadi MA nanti membatalkan itu kan suatu hal ya kan, mungkin beliau sudah lupa putusan pra-peradilan itu kan nggak bisa dikasasi gitu. Mungkin beliau sudah pikun kali. Nggak ada ceritanya putusan pra-peradilan itu bisa dikasasi. Itu dilarang kasasi. Itu udah final binding, putusan pra-peradilan udah selesai, udah habis gitu loh. Baik, Pak Fredrik dan juga Pak Alfon, kita tahan sejenak, kita akan lanjutkan diskusi kita di pagi hari ini setelah jeda yang satu ini.